Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya, saya Mirnawati dengan NIM F0412410776 dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Nuzul Afra Kalilah dengan NIM F0412414069 dari program studi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Andika Smawati dengan NIM A0212410668 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Ivanggun Kurnia dengan NIM F0412411084 dari program studi Sastra Inggris. Baik, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Barum Zain dengan NIM F041241241073 dari program studi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Alia Safira Fajaskar dengan NIM A0212411074 Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Atala Darmawan dari Prodi Manajemen dengan NIM A0212411077. Baik, adapun anggota kelompok kami yang berhalangan hadir, yaitu Muhammad Nur Al-Faki dengan NIM A0212411065, Muhammad Ataya Razika dengan NIM A0212411077, Alia Ruhani dengan NIM M0212411037, dan Kresna Maharani Madika dengan NIM M0212411038. Di sini kami akan mewawancarai anggota DPRD Kota Makassar atas nama Bapak Azwar Rasmin, STMM, selaku Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, yang dinaungi Partai Keadilan Sejahtera. Berikut video wawancara yang kelompok kami telah laksanakan. Perkenalkan, saya Iva Anggun Kurnia dari program studi Sastra Inggris. Jadi saya ingin mengangkat satu isu yang sering menjadi perhatian publik menjelang pemilihan legislatif, yaitu mengenai netralitas dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi menjelang masa kampanye biasanya banyak proyek pembangunan yang mulai dilaksanakan atau dipercepat. Nah, dalam situasi seperti itu, bagaimana cara DPRD, khususnya Komisi C yang Bapak pimpin, memastikan bahwa program-program pembangunan ini tidak dimanfaatkan sebagai alat kampanye terselubung oleh para calon legislatif? Ya, sebenarnya tidak memanfaatkan, tapi itu simbiosis yang berjalan begitu saja. Maksudnya begini, anggota dewan yang sebelumnya mungkin terpilih atau pemerintah kota, ketika berhasil untuk membangun daerahnya, maka sudah konsekuensi logis dia dapatkan perhatian dari masyarakatnya. Ya misalkan kalau dia membangun jembatan, dia datang di situ bahwa ini akibat lobby-lobby, misalkan kebijakan, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan infrastruktur maupun kebutuhan yang lainnya bisa tersalurkan. Dan itu tidaklah masalah ketika ada kegiatan-kegiatan yang disandarkan kepada anggota dewan misalkan, atau kepada pejabat lainnya, karena itulah bagian dari kerja-kerja mereka. Misalkan kalau saya anggota dewan, misalkan saya usulkan pembangunan jalan di situ, maka pada saat peresmiannya maka saya bisa saja datang mengatakan, ya kami yang mengkomunikasikan, kami yang membantu, inilah kerja-kerja kami, dan itu tidak disalahkan di dalam perundang-undangan kita. Namun biasanya tidak mudah untuk membedakan antara pembangunan yang betul-betul memenuhi kebutuhan masyarakat dengan proyek yang berpotensi di mana untuk kepentingan elektoral. Jadi apakah Komisi C ini memiliki prosedur atau mekanisme pengawasan tertentu untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan semacam itu? Ya, kalau kita sih tidak ada masalah. Yang mungkin bisa ditanya, yang mungkin bisa ditanya lebih detail tentang itu ya kepada para pengawas-pengawas. Ya, misalkan kita adakan Bawaslu
ada Panwaslu yang bisa ditanya apakah itu memang melanggar atau tidak. Kalau dia tidak melanggar tidak ada masalah, ya kan. Tapi untuk mengetahui apakah itu melanggar atau tidak ya bukan ranah kami, ranahnya kepada pengawas pemilu, pengawas pileg misalkan dan lain-lain. Baik Pak, penjelasannya sangat menarik dan sangat mudah dipahami. Selanjutnya saya lempar kepada rekan saya untuk melanjutkan pertanyaan. Oke, terima kasih sebelumnya Pak telah memberikan kami kesempatan untuk wawancara. Pertanyaan saya adalah seperti yang kita rasakan sekarang, yaitu perkembangan teknologi yang semakin melaju dan adapun itu memiliki dampak positif dan negatif. Salah satunya adalah di bidang politik. Sehingga perkembangan teknologi ini membuat maraknya penyebaran informasi bohong atau hoax, sehingga menyebabkan masyarakat kadang kurang teliti perihal politik, khususnya saat pemilihan, seperti memutarbalikan fakta, seperti dari yang baik bisa jadi terlihat buruk, maupun sebaliknya. Bagaimana pendapat Bapak perihal hal tersebut? Ya, itu memang sebuah konsekuensi logis. Segala sesuatunya ini pasti ada timbal baliknya, ada baiknya, ada buruknya. Tinggal kita mengedukasi, memahamkan ke masyarakat. Kalau yang salah ya salah, yang benar yang benar. Dan tidak perlu ditakuti hal tersebut. Apalagi teknologi sesuatu yang memang keniscayaan yang mesti kita terus update, yang terus kita dukung teknologi tersebut. Jadi saya kira begitu, tidak perlu kita takuti dan upaya-upayanya semua pasti hampir sama. Dicari yang baik, di kemana yang baik, dicari yang salah, dijelaskan mana yang salah. Saya kira begitu. Terima kasih sebelumnya Pak atas jawabannya yang sangat memuaskan. Saya kembalikan kepada Anggun. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang telah Bapak berikan kepada kami. Jawaban-jawaban Bapak sangat membantu kami memahami lebih dalam mengenai peran DPRD dalam menjaga pembangunan tetap berjalan secara adil dan profesional menjelang pemilihan legislatif. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ini ada kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan atau jika mungkin ada kekurangan dalam penyampaian pertanyaan. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ini. Oke ya, dadah. Semua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.